mereka kini bersatukan dengan Yesus yang mereka kasihi. Yang pertama, Ibu Elizabeth Krida Sayuti yang meninggal 109 hari yang lalu. Ibu Maria Marta Kartina yang meninggal 2 tahun yang lalu. Bapak Antonius Sri Nugraha Adi Subroto yang meninggal seminggu yang lalu. Ibu Yuliana Yusta Lestari Mulyana yang meninggal 8 tahun yang lalu. Bapak Sunaria Tarmadi yang meninggal 29 tahun yang lalu. Ibu Elizabeth Rias Bayu Indah yang meninggal tahun 2019. Bapak Petrus Krisologus Hadi Putranto dan Ibu Veronica Wuryani yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Ibu Patricia Ratnaryani Gani yang meninggal 6,5 tahun yang lalu. Bapak Raharjo Suryobroto dan Ibu Rina Harun. Bapak Chu Liti Lodwig, Bapak Chu Kwang Hee Yohanes Don Bosco, Ibu Teresia Rosmilah, Bapak Christopher Strotikman yang meninggal kemarin pagi. Bersama-sama kita juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar memiliki kekuatan dan penghiburan yang berlimpah. Misa penghiburan malam ini akan dipimpin oleh Pastor Lasper Sinaga CICM. Dan setelah berkat penutup, umat diminta untuk tidak live dulu karena ada kesempatan bagi keluarga atau teman yang ingin men-sharingkan sekelumit kisah tentang almarhum, perjuangannya, kebaikannya maupun kehidupannya, atau sharing dari Bapak Ibu sendiri yang mungkin sempat menemani mereka pada saat-saat akhir perjalanan hidupnya. Sharing Bapak dan Ibu tentu akan menguatkan kita semua. Kini marilah kita mengawali misa ini dengan lagu El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita hening sejenak, memohon Roh Tuhan, Roh Kudus, agar hadir dalam perayaan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan kasih karunia Allah beserta kita. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus selama bermisi 3 tahun di dunia ini bersama para muridnya pergi mengarungi berbagai tempat, menjelajahi banyak kota untuk menyalurkan rahmat kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang menderita, dan secara khusus Yesus dan murid-muridnya di dalam kitab suci ada 5 peristiwa di mana dia juga dan muridnya membangkitkan orang yang sudah mati. Maka dalam misa peneguhan, penghiburan ini, kita tetap berdoa bagi mereka yang sakit, dan khususnya bagi arwah-arwah yang telah disebutkan tadi di dalam pembukaan. Maka supaya kita layak merayakan misteri penyelamatan ini, marilah kita mempersembahkan kerapuhan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyelamatkan kami melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menderita sengsara, wafat karena cinta-Mu kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau sanggup menambahkan orang sakit dalam penderitaan mereka dan membangkitkan orang mati demi menunjukkan kemuliaan Allah Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari, dengan peran-peran Kristus Allah berkenan mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan yang mati. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, menganugerahi kita kekuatan, ketambahan, serta pengampunan, dan Dia menghantar kita di hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam iman kepadamu kami berkumpul pada malam hari ini dalam misa kudus ini untuk mempersembahkan doa-doa kami, berkat kami melalui Yesus bagi mereka yang sakit, khususnya bagi mereka yang telah Kau panggil menuju hadirat-Mu. Maka kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu yang sangat kami dambakan, khususnya bagi mereka yang sakit, dan juga bukakanlah pintu surga abadi bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap-Mu. Semoga kami kelak berjumpa dan bersukaria bersama mereka dalam persekutuan para kudus di surga yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima
apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Pujilah Allah, Haleluya, Haleluya. Pujilah Allah. Haleluya, haleluya. Bersorak-sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pujilah Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pujilah Allah. Allah, Haleluya. haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Malam Romo. Pastor. Bacaan pada malam peneguhan penghiburan penguatan berbicara tentang Roh Kudus, Roh Penolong, yang mana kadang tidak kita sadari hadir setiap saat dalam pergumulan kehidupan kita, entah itu pergumulan dalam masa sedih atau masa sukacita. Dari kisah para rasul, sebenarnya Roh Kudus sudah ada di sana. Karena tadi kita dengarkan bahwa mereka semua sudah dibaptis, dan arti baptis di sana adalah ketika dibaptis dalam nama Kristus, mereka otomatis menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang mau ditekankan di sana adalah seperti yang akan pelajari waktu masih teologi, ketika Anda belum sampai di misi negara tujuan, perlu diimani bahwa kebaikan-kebaikan telah ada di sana. Bukalah sepatumu dan tinggalkanlah itu, dan injaklah tanah di mana kamu sebagai pendatang baru. Simaklah di sana banyak hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang. Dan sebagai metode untuk meyakinkan, memasukkan kabar sukacita Injil kepada mereka adalah nanti ketika mereka diberikan pelayanan sakramen-sakramen, di sanalah bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini sebenarnya yang mau dikatakan dalam kisah para rasul yang kita dengarkan tadi adalah peneguhan, ya, seperti orang Kristen yang masuk Katolik sudah dibaptis, mereka itu diteguhkan melalui tumpangan tangan bahwa mereka tetap orang Kristen, hanya pada saat ini dikukuhkan menjadi Katolik. Jadi ini sebenarnya yang mau disampaikan dalam bacaan pertama. Dan kadang inilah yang terjadi dalam diri kita. Kita sudah dibaptis, kita melayang-layang, ya, khususnya ketika banyak masalah-masalah masuk dalam kehidupan kita. Kadang-kadang roh ini kita singkirkan, maka roh-roh yang lain kita masukkan yang kurang berkenan dengan apa nilai-nilai Injil yang diajarkan kepada kita. Karena memang ini hempasan badai hal negatif, khususnya di masa pandemi ini lebih mendominasi, dan kadang-kadang pintu kita tidak terbuka untuk Roh Kudus. Nah, dalam Injil hari ini adalah doa yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam masa perjamuan terakhir, di mana dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Walaupun dia berpisah secara fisik, tetapi ada di sana penolong yang lain yang diutus, yaitu Roh Kudus, bahwa di sanalah mereka lebih berkreasi. Tanpa kehadiran Tuhan secara fisik, mereka bisa mengandalkan Allah dan mereka bisa berdiri sendiri untuk menghadapi perkara apapun
di dalam kehidupan mereka. Dan itulah janji Yesus bahwa mereka itu tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Yang penting bahwa mereka melaksanakan perintah Allah, karena dengan mereka melaksanakan perintah Allah itulah tanda bahwa mereka mengasihi Allah. Dan ketika mereka mengasihi Allah melalui perbuatan baik kepada sesama mereka, maka Tuhan akan tetap menyatakan segala sesuatu yang mereka perlukan, khususnya perlindungan-perlindungan yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Berhubungan dengan intensi misa kita, khususnya dengan cara khusus pada malam hari ini, mendoakan mereka yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Apa yang mau kita ambil dari hikmat dari bacaan hari ini? Bisakah kita sekali lagi membayangkan dan juga mengingat dari orang yang kita cintai, orang yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita, dan mereka sudah pergi. Roh apa yang paling mendominasi, yang mendorong mereka untuk mencintai kita? Dan roh apa pula yang mendorong kita mau mendoakan mereka? Dan apa yang mau kita inginkan dari dua interaksi yang terjadi? Mungkin mereka tidak hidup sebagai seorang Katolik yang baik atau yang signifikan, ya. Tetapi mereka melakukan tanggung jawab mereka. Mereka mungkin jarang ke gereja, tetapi mereka kok bisa lebih melakukan yang baik, lebih baik daripada orang yang aktif gitu. Nah, apakah ini tidak suatu tuntunan, dorongan roh Tuhan gitu? Dan ini juga hidup kita wariskan dalam diri kita. Nah, supaya ini lebih bagus lagi, bagaimana kita meyakini, menyadari bahwa kuasa Roh Kudus ini betul-betul menjadi penggerak dari kehidupan kita sendiri, penggerak kata-kata kita, penggerak perbuatan kita, penggerak perencanaan kita, penggerak doa kita, dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi, mencintai Dia, bersatu dengan Dia. Mendengarkan dalam artian seperti kita memutar radio, di mana di sana banyak gelombang siaran, stasiun-stasiun, kita perlahan-lahan memutar sampai lagu atau siaran yang kita inginkan betul-betul menjadi jernih. Dan itulah yang buat kita menjadi fokus dan bisa ya mengatasi perkara-perkara hidup kita, khususnya bisa melepas pergikan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita hanya ya memutar hal-hal yang negatif tentang apa yang tidak bisa kita persembahkan selama hidup mereka, kita hanya sana, kita menyesali, macam ada sana istilah bahasa resentment, itu penyesalan. Nah, kita tidak akan kemana-mana, kita tidak bisa itu nanti sampai 100 tahun pun mendoakan mereka, itu masih akan ada di sana. Tapi ketika kita mencoba yang mendengarkan Roh Kudus, misalnya mereka sudah pergi, Tuhan bersama mereka, mereka tidak meninggalkan banyak pesan-pesan yang menyakitkan yang harus kita lakukan, tapi ya itulah kehendak Tuhan, maka saya yakin bahwa mereka sudah ya hidup berdamai dengan Tuhan. Jadi saya sekarang mau hidup mempersembahkan yang terbaik dan tidak akan melakukan apa yang dulu tidak saya penuhi.
ya terhadap orang yang saya cinta yang sudah pergi ke alam baka sana. Nah, inilah dorongan roh yang buat kita bertumbuh, berkembang dalam cinta dan iman. Semoga dengan renungan, bacaan, dan juga Injil pada hari ini membuat kita menjadi manusia yang lebih merdeka, lebih mengasihi satu sama lain, khususnya saudara-saudari kita, keluarga, yang meneruskan cita-cita almarhum dan juga almarhumah yang telah menghadap Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengaturkan intensi doa-doa kita kepada Tuhan, khususnya bagi mereka yang sakit dan juga bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang menuju rumah Bapa di surga. Bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang ke rumah Tuhan, semoga Bapa membangkitkan saudara-saudari terkasih kita ini bersama lainnya yang telah meninggal dunia dan memandang mereka dengan cahaya belas kasih dalam kerahiman ilahi. Semoga peristiwa kematian menyadarkan kita agar senantiasa berjaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa ya kami. Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, Engkau selalu memperhatikan setiap orang yang sakit, serta memberi penghiburan dan menguatkan mereka atas penderitaan yang sedang dialaminya. Kiranya penderitaan menjadi silih atas dosa dan menjadi rahmat bagi si sakit, sehingga makin menyadari bahwa hidup sepenuhnya bergantung kepadamu saja. Juga mereka yang sedang mendampingi orang sakit, termasuk tenaga kesehatan, semoga mereka menerima dengan tulus dan penuh kasih dalam menghadapi kerumitan dalam pemeliharaan kepada si sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Doa kami kami, ya Tuhan. ya Tuhan. Bagi keluarga yang mengalami krisis kasih dan krisis iman, kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau berkenan membimbing semua pribadi dalam keluarga untuk selalu berpegang pada harapan dan cinta kasih-Mu, sehingga damai sukacita terjadi dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah kami, doa ya Tuhan. kami, ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami masalah, ya Bapa, terangilah mereka dalam cahaya kasih-Mu, sehingga segala kebingungan dan tekanan masalah berbagai hal dapat dilalui melalui terang Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh terselamatkan dan beroleh damai atas kehadiran-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Kabulkanlah doa kami, ya kami, Tuhan. ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kasih-Mu selalu kami rasakan dan iman menjadi tumpuan kekuatan hidup kami. Juga untuk selalu ingat akan orang lain di sekitar kami yang memerlukan uluran tangan. Semoga kami selalu ingat bahwa melalui Ekaristi sumber hidup ilahi untuk selalu kami upayakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, kami, ya ya Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami ini dalam kemurahan, dalam kerahiman untuk membebaskan, Kau sucikan agar mereka masuki kehadirat
Kerajaanmu, Ibu Elizabeth Krida Sayuti, Ibu Maria Marta Kartina, Bapak Antonius Sri Nugroho Adi Subroto, Ibu Yuliana Yusta Lestari Mulyana, Bapak Sunaria Termadi, Ibu Elizabeth Rias Bayu Indah, Bapak Petrus Krislogus S. Hadi Putranto, dan Ibu Veronica S. Uriani, Ibu Patricia Ratnariani Gani, Bapak Raharjo Suryoproto, dan Ibu Rina Harun, Bapak Juli T. Lotri, Bapak Chiu Kwang Hi Yohanes Don Bosco, Ibu Teresia Rusmila, dan Bapak Christophorus Crouch Tickman. Melalui baptisan dan juga sakramen-sakramen yang mereka terima, layakanlah mereka untuk memuji Engkau, bergabung dengan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, kami tetap mohon rahmat, uluran mantol-Mu yang ajaib untuk menampung doa-doa umat-Mu pada malam hari ini, untuk Kau bawakan kepangkuan putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami roti dan anggur yang akan berubah oleh Putra-Mu menjadi tubuh dan darah-Nya untuk menyucikan dosa-dosa, khususnya bagi mereka yang kami doakan arwahnya pada malam hari ini untuk diselamatkan, untuk memasuki rumah abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Dari sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Elizabeth Grida Sayuti, Ibu Maria Marta Kartina, Bapak Antonius Sri Nugroho Adi Subroto, Ibu Yuliana Yusta Lestari Mulyana, Bapak Sunaria Termadi, Ibu Elizabeth Rias Bayu Indah, Bapak Petrus Chrysologus Hadi Putranto, Ibu Veronica Buryani, Ibu Patricia Ratna Riani Gani,
Bapak Raharjo Suryo Proto dan Ibu Rina Harun, Bapak Ciu Liti Lotwi, Bapak Ciu Kwan Hi Yohanes Don Bosco, Ibu Tresia Rusmila, dan Bapak Christopher Roach Tikman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, lainnya, dan para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Rahmat damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Salam damai untuk semua. Salam damai, Pastor. Salam damai semua. Ya Tuhan, semoga percampuran tubuh dan darah-Mu membawa kekuatan, kemurnian bagi dosa-dosa kami, dan juga keselamatan bagi arwah yang kami doakan pada malam hari ini. Walaupun umat-Mu yang hadir tidak bisa menerima Engkau secara sakramen, namun melalui komuni batin mereka rahmat yang sama dan berlimpah dari Putra, Anak Domba Allah Yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah Yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah Yang yang menghapus dosa dunia. Berilah damai.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi tapi bersabarlah saja, maka saya akan menyentuh tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan diri bagi kami dan bangkit dengan Dia. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang telah Kau panggil dalam intensi misa ini. Semoga segala sesuatu yang mereka pernah berbuat, khususnya kebaikan, kami lanjutkan. Karena kami sebagai orang beriman hidup bersatu dalam hidup dan mati karena Kristus sendiri. Bersihkanlah mereka dari dosa-dosanya berkat wafat dan kebangkitan Putra. Semoga mereka Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan dituntun oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, misa peneguhan dan juga kekuatan telah selesai. Syukur pada Allah. Pada Allah. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkau
Terima kasih Pastor sudah mempersembahkan misa peneguhan dan penghiburan pada malam hari ini bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kita, di dalam kasih-Nya, di dalam sabdanya, di dalam komuni batin yang sudah kita terima tadi. Bapak Ibu, sekarang tibalah saatnya apa yang sudah kita terima, kasih dan berkat dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin membagikan juga kasih berupa sharing yang mau dibagikan kepada kita semua, yang mungkin melalui sharing itu akan meneguhkan iman kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang membagikan pengalamannya sehubungan dengan orang-orang terkasih yang sudah meninggalkan kita, mungkin kebaikannya dulu, kehidupannya bagaimana, perjuangannya mungkin, atau juga mungkin pengalaman Bapak Ibu sendiri yang mungkin sempat mendampingi mereka pada saat-saat terakhirnya. Ya, silakan. Ada? Nggak ada ya. Ayo, bisa ditunjuk ya. Aku aja deh Pastor, satu mungkin yang lain nanti bisa nyusul ya. Ya, silakan Kak Catherine. Terima kasih. Adik saya kan sebenarnya dia karena menikah dengan Muslim, lalu kemudian dulu pernikahannya juga amat sangat ditentang oleh orang tua gitu, dan akhirnya menjadi jauh dari keluarga. Sebetulnya emang itu satu kepedihan ya, karena sebenarnya adik ini nih paling disayang ya sama mama saya, sebenarnya paling sayang dia gitu sebagai adik gitu. Nah, tapi semasa akhirnya dia menikah itu akhirnya hubungan kami menjadi jauh gitu. Kita juga sebenarnya tidak bermusuhan, tapi dianya yang menjauhkan diri dari kita gitu. Tapi saya ingat di hari-hari terakhir dia sakit, masuk di rumah sakit, perdarahan, lalu kemudian makan makanan juga nggak bisa. Kita nyuapin makan pun nggak bisa, masuk lewat selang juga nggak bisa, sampai akhirnya masuk ICU dan semua alat bantu hidup di ICU itu, kebetulan kamar ICU saya juga nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja, semua akhirnya dipakaikan ke dia, sampai suster perawatnya saja sampai bilang, ini ajaib banget ya, baru kali ini ICU ini kosong hanya untuk diisi sama Ibu Elis, katanya gitu. Nah, di hari-hari terakhirnya dia sebelum dia masuk ICU sebenarnya dia masih sadar. Nah, waktu saya ajak dia, Elis, ayo berdoa, saya bilang gitu. Kamu kan dalam keadaan genting, saya bilang gitu. Baiknya kamu pasrah sama Tuhan. Mau nggak saya pimpin doa gitu? Dia langsung mengangguk gitu. Terus saya juga bingung, saya mau doain cara apa ya. Lalu saya bilang, aku berdoa pakai cara aku ya. Kalau Elis mau berdoa cara Elis, terserah saja, nggak apa-apa. Tapi aku bersuara ya, aku bilang gitu. Nah, akhirnya saya berdoa dengan cara bersuara, saya mendoakan dengan cara Katolik ya. Dan dia mengikuti dan dia menitikkan air mata. Lalu saya ingat juga bagaimana sebenarnya ketika suaminya juga, karena ibu mertuanya dia juga dalam keadaan sakit, jadi suaminya nggak bisa menunggui. Akhirnya saya pikir mengambil keputusan walaupun saya juga sibuk dan terus akhirnya saya bilang udah saya aja deh yang nungguin gitu. Tapi pergumulan banget untuk menunggui orang yang beberapa tahun sudah mendiamkan gitu loh, sudah nggak ada koneksi gitu. Akhirnya saya datang ke sana, terus saya bilang, Elis, aku tungguin kamu ya, kamu berkenan nggak aku jaga? Nah, dia bilang, dia ngangguk dengan ngangguk gitu. Terus akhirnya saya tunggu di situ, terus akhirnya tetap juga suaminya bergiliran dengan saya, tapi saya yang jaga malam sampai pagi. Waktu itu saya ingat saya barengan dengan Wena yang ibunya juga mamahnya masuk rumah sakit. Jadi kami di beda ruangan gitu, dua-duanya dalam pergumulan. Nah, adik saya itu kemudian
ketika hari-hari terakhirnya kan saya sering berdoa. Lalu kemudian saya pikir dia merindukan untuk berdoa secara Muslim. Saya cari pakai handphone saya. Kamu mau berdoa pakai cara Muslim ya? Saya cariin. Kamu baca surat apa? Surat kursi. Biasanya baca apa? Surat ini aja. Saya lupa deh, Al-Fatihah atau apa gitu. Saya nggak ngerti. Terus nggak inget, bukan nggak ngerti. Akhirnya saya cari yang bahasa Indonesia. Ada ketemu, ayo kita berdoa, saya gitu. Dan itu benar saya lakukan gitu. Ayo berdoa. Akhirnya saya ucapkan, dan begitu saya ucapkan dia lancar gitu. Saya kasih sundut depannya aja, dia terus langsung gitu. Jadi saya juga terbantu juga gitu. Tapi terus sudahannya selesai dia berdoa, dia bilang, kita kalau berdoa kita pakai cara kamu aja, katanya gitu. Oh baik, saya bilang gitu. Jadi selama dia sakit itu, saya sering mendoakan dia. Terus saya suatu hari saya tanya, Elis sebenarnya kalau aku tungguin, kamu lebih senang ditungguin saya atau ditungguin suamimu gitu. Saya dalam hati mungkin dia pengen ditungguin suaminya gitu. Tapi dia pengennya ditungguin saya, dia bilang gitu. Enggak, aku pengen ditungguin kamu, katanya gitu. Karena kenapa saya tanya gitu? Enggak apa-apa, saya lebih tenang sama saya lebih tenang di dalam berdoa, dia bilang gitu. Justru dia bilang dia lebih tenang di dalam berdoa. Jadi saya pikir ya, Tuhan mulai berkarya gitu pada saat itu kepada diri dia gitu. Nah akhirnya sampai masuk di ICU pun juga, kalau kami mendoakan, saya kan biasa dengan kakak saya dokter juga, dia nungguin di situ, kami berjam-jam mendoakan dia. Kalau dia udah selesai, dia kan pulangnya jam 3 malam ya, habis dari rumah sakit jam 3 malam tuh selalu nyamper di ICU. Karena ICU kosong, saya puji Tuhan saya bisa nunggu di dalam ICU. Kalau orang lain kan nggak boleh masuk di ICU. Saya bisa nunggu di ICU, mondar-mandir udah kayak rumah sendiri di situ. Gitu. Terus udah gitu, setiap kali kami mendoakan, itu kakak saya kan punya kebiasaan mendoakan karena dia juga kelompok Hati Kudus gitu. Jadi dia mendoakannya juga setiap nama yang ada di dalam WA Hati Kudus itu doain semua tuh panjang lebar juga. Jadi kami selain mendoakan Elis, saya mendoakan itu gitu. Baca Alkitabnya juga. Kami bisa sampai 2,5 jam hanya untuk itu gitu. Dan setiap kali udah selesai, padahal dia dalam keadaan tidak sadar gitu ya, tapi air matanya bisa berlinang. Jadi terus tangannya juga dia bisa seperti menggenggam gitu. Dan lucunya kayak kalau saya datang gitu, dia tuh seperti menunggu gitu. Kata perawatnya yang laki, dia bilang ini, Mbak, ini unik ya si Elis ini. Saya tanya kenapa unik? Dia ya kalau mbaknya datang, ada gitu, khususnya mbaknya datang, dia tuh bola matanya ngikutin dari ujung pintu tuh sampai muterin tempat tidur ini, katanya gitu. Masa, saya bilang gitu. Beneran, kata dia gitu. Nah, suatu hari saya pergi makan di bawah sama saudara-saudara kami tuh, saya bilang ini, ayo Elis, jangan sakit terus, ikutan turun yuk, ikut bercanda sama kami, saya bilang gitu. Ketika saya turun tuh perawatnya bilang, katanya Elis itu di dalam tidur senyum-senyum, mbaknya dari mana, ditanya gitu. Wah, kami di bawah. Jadi kami ngobrol di bawah tuh sambil mengatakan, Elis, ngomong apa, kamu mau membela apa nih tentang kelakuan kamu yang nakal itu? Kita sambil bercanda gitu. Dia seperti ketawa katanya di sana, kata perawatnya, Ibu Elis ini kayak ketawa-tawa, kayak senyum-senyum, dia bilang gitu. Nah, kan nggak sadar, saya bilang gitu. Iya, tapi dia senyum-senyum. Tadi mbaknya kemana? Saya bilang, saya makan di bawah. Saya ajak dia, ayo Elis turun gitu. Nah, yang paling saya ingat tuh bagaimana dia mau pergi, itu nggak pergi-pergi, kami sampai pikir karena mungkin dia udah muslim, dia pakai itu. Saya takutnya dia dipakein susuk atau apa, atau punya pegangan dan sebagainya. Kami jadi saling curiga sebenarnya dengan suaminya, dengan kitanya sendiri gitu. Suatu hari kita udah hampir-hampir kematiannya Elis tuh kan, karena Elis kok nggak pergi-pergi, kenapa gitu, dalam keadaan udah mesin aja udah kayak begitu, makanan nggak bisa masuk, dan dia udah muntah air lambung, udah warnanya hijau itu. Jadi sebenarnya untuk ini udah nggak memungkinkan dia itu gitu. Tapi terus akhirnya si suaminya bilang gini, Pak, barangkali kamu punya Elis punya pegangan kali ya, minta maaf ya, udah minta maaf dulu, dan dia ngomong dengan secara baik. Terus saya bilang gini, ya ampun, saya bilang gitu, kami pikir kamu yang memberi dia itu, jadi dia tidak bisa pergi-pergi katanya kalau orang pakai pegangan gitu. Terus dia gitu, jadi kita nggak pernah ada ya yang nyuruh dia pakai ini itu, nggak ada, kami orang Katolik nggak boleh seperti itu, kami bilang gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Nggak, akhirnya
nggak selesai gitu perkara itu. Jadi di antara kami sekarang ya udah bisa tegur-teguran dan sebagainya. Dia bilang jangan hentikan silaturahmi. Nah yang lucu lagi Elis itu waktu itu sempat saya minta Pastor Kosmas ya datang malam-malam. Sebenarnya saya takut dengan datangkan dia karena pada dasarnya kan dia sebenarnya masih Muslim. Tapi saya minta Pastor Kosmas, tidak apa-apa ya Pastor, didoakan karena saya merasa kok dia minta didoakan supaya dia bisa pergi, saya bilang gitu. Nah, 1 hari sebelum Elis itu pergi, Pastor Kosmas datang malam-malam jam 9, setengah 10 malam, waktu itu barengan dengan ada deh meninggalnya siapa gitu. Nah, udah gitu akhirnya dia datang ke situ, terus selesai diberkati itu, besoknya saudara saya datang dan dia sudah mulai gelisah si Elis itu. Nah saudara saya datang dan ini juga orang Muslim juga ya, dia pernah jadi Katolik juga, saudara sepupu. Jadi karena dia menikah juga dengan orang Muslim, terus dia bilang ini, Mbak Elis, apa sih yang kamu takutkan mau pergi? Takut ya nggak ada yang jemput di sana, digituin sama dia. Dia bilang ini, Mbak Elis, aku kasih tahu ya, aku walaupun udah Muslim, aku tetap dekat sama Bunda Maria. Nanti kalau kamu nggak ada, minta tolong dijemput sama Bunda Maria, minta tolong dijemput sama Tuhan Yesus gitu. Air matanya dia menitik dan tangan dia langsung gerak dan tangan saya ada di atasnya tangannya dia tuh seperti dia kasih tanda gitu, dia pencet-pencet gitu. Ya sudah, kalau Elis mau pergi ya, besok pergi supaya kamu tidak sakit badannya, supaya kamu tenang gitu. Padahal malam itu kami nggak kepikir dia akan pergi, tapi kakak saya kita doa ya, rasanya saturasinya dia makin turun, semuanya makin turun. Kata kakak saya yakin besok dia pergi. Ya saya juga yakin tadi waktu kita doain kayaknya dia seperti pamit, kita bilang gitu. Iya, dan ternyata benar pagi-pagi kami dapat kabar, saya tidur di ruang cuci darah di hemodialisa itu di kantornya itu. Pagi-pagi dipanggil sama perawatnya, cepetan, udah waktunya nggak ada, kami lari sampai ke bawah gitu buru-buru, dan pada saat dia meregang maut itu kami ada di dekat di situ dan aku sedih banget seperti merasa kehilangan habis waktu gitu. Tapi ada satu hal yang membuat kami senang, akhirnya saya tidak punya rasa kesal lagi, saya tidak punya rasa nggak senang dengan perilakunya yang dulu dan sebagainya, semua itu udah hilang semua dan kami rekonsiliasi pada saat terakhir. Saya rasanya seperti itu. Jadi puji Tuhan, Tuhan memang berkarya dalam keadaan apapun. Ya gitulah, susah jelasin, itu aku sedih lagi. Nih Ewena nih yang nemenin saya. Untuk saya susah, dia nggak pernah bisa datang. Tapi kalau dia lagi susah, saya dipanggil, Catherine, Mami, kesini dong. Gitu. Tapi kalau anak adik saya lagi nggak bisa napas sampai kayak tenggelam itu, sampai menggap-menggap gitu, dia nggak bisa datang. Tapi terakhir datang ya, kamu megangin dia. Itu aja sih cerita sharing saya. Jadi mendampingi orang yang sakit, menyertai dia, itu amat sangat mungkin menolong dia di masa terakhir, walaupun dia mungkin sudah tidak menjadi Katolik atau gimana gitu. Itu aja, Pastor. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Catherine sharingnya yang meneguhkan kita semua, walaupun dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, Tuhan terus menyatakan kasih-Nya, kehadirannya ya kepada adiknya Kak Catherine Elis ya, melalui Kak Catherine dan kakak yang lain juga ya. Dan juga melalui Romo juga yang sempat hadir mau mendoakan gitu. Dan juga yang penting juga pada saat-saat terakhir, Elis boleh dan Kak Catherine boleh mengalami relasinya dipulihkan ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Romo, mungkin Pastor Lasbert mungkin mau memberikan. Waktu itu barengan meninggalnya Pastor Clem, 7 hariannya. Oh iya ya. Jadi karena makanya nggak bisa mengganggu Pastor Lasbert juga. Jadi nyuri Pastor Kosmas kita culik jadinya malam-malam itu. Iya, terima kasih Kak Catherine. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya untuk sharingnya yang luar biasa. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain untuk mau membagikan pengalamannya mendampingi yang sakit mungkin, atau mau men-sharingkan bagaimana kebaikan perjuangan orang-orang terkasihnya selama masa hidupnya. Silakan. Ada?
Kalau udah nggak ada, kita tutup saja kali ya. Nggak ada ya, kita tutup aja. Oke, baik. Barangkali ada pengumuman sedikit dari Kak Catherine mungkin untuk Belum ada sih pengumuman ya, sampai sekarang masih sama. Nanti kalau ada perubahan kami akan lewat baik. info PPTR aja. Oke, baik. Terima kasih Pastor, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sharingnya Kak Catherine. Sampai kita pada penghujung acara pada malam hari ini, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mungkin yang akan kita ketemu lagi pada misa peneguhan dan penghiburan pada Jumat minggu yang akan datang. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Pastor, habis ini jangan lupa ya, waktunya sedikit buat aku sih. Habis acara ini. habis Habis diputar foto ya. Iya, sudah boleh, Liv? Oh, masih ada foto ya? Kali aja masih ada yang masih mau live. Yang mau live silahkan. Ini hanya sekedar mengutar ulang foto saja. Oke. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tata. Saya izin live ya. Dan terakhir sudah pertemuan ini. Untuk live, Pak, jangan tinggalkan dulu kami, Pak Broto dengan Pastor, supaya tetap di tempat. Terima kasih sebelumnya, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bu Priska, Sampai jumpa lagi. sampai jumpa lagi. Pak Broto, maaf, saya tahan dulu ya. Oke. Pastor kayaknya sedang lepas dulu. Sudah. Iya. Ya, Pastor, saya hanya mau info sedikit yang untuk baptisan bayi. Ada satu anak yang karena orang tuanya lagi dinas, yang lakinya ya, bapaknya lagi dinas. Jadi bulan Oktober baru bisa balik ke Jakarta karena udah minta izin nggak dikasih. Jadi kayaknya hanya satu yang ini penundaan bukan pembatalan. Lalu ada apa? Untuk saya mau tanya sama Pastor ya, Pastor tanya sama cerita ya, Pastor. Ada seorang anak yang dua sih sebenarnya yang mendaftar untuk katekumen. Nah, untuk katekumen. Nah, kami pikir karena dia daftarnya di bukaan katekumen, saya nggak tahu ya karena saya menerima dari sekretariat juga bahwa itu katekumen pada waktu udah lama sih ya, Wen, kita belajar udah sampai pertemuan. Ya, yang pasti pas pendaftaran baptis dia daftar gitu. Ternyata kemarin ini saya tanya sama dia tentang PR, tiba-tiba ibunya bertanya kepada kita, tanya
si Jose ini bisa nggak ya menerima komuni pertama? Saya bilang, umur berapa sih? Umur 10 tahun. Oh ya, ya bisa. Memang nanti baptisan terima komuni pertama, tapi belajar dulu ini baptisannya sampai selesai. Terus dia bilang, enggak, saya mau nanya komuni pertamanya. Kalau baptisan udah, saya kaget loh, kok sudah baptisan? Saya nggak dapat info sudah baptisan nih, saya bilang gitu. Rupanya dia salah mendaftarkan kali, dia pikir karena itu komuni pertama. Cuma memang pastor anak ini ternyata anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Makanya si ibu bertanya, anak saya bisa nggak menerima komuni pertama? Saya bilang kalau lihat dari saya mengajar, dia merespon dan dia bisa duduk dengar persoalannya, apakah anaknya ini bisa menerima hosti untuk makan gitu. Kata dia, kalau makan dia tidak pernah membuang makanan, asal dia melihat, dicontohkan, diajarkan dia bisa. Oh ya sudah, saya coba tanya sama pastor. Nah ini berarti kan ada kesalahan di dalam pendaftaran, lalu kemudian kita sudah mengajarkan, ternyata dia adalah ingin menerima komuni pertama saja karena sudah baptisan. Lalu dia bersama saudaranya, dia bilang sengaja belajar dengan saudaranya, memang berdua pastor. Jadi kami punya dokumen. Nah yang satu ini memang karena udah biasa bersama kali ya dengan adiknya, adik berkebutuhan khusus. Keluarga pastor, tapi masih saudara. Jadi dia bisa membantu juga kalau misalnya buka Alkitab gitu, diajarin baca sama gitu, berkolaborasi. Nah ibunya juga nungguin di situ gitu. Gimana pastor? Apakah dia bisa menerimakan komuni pertama di luar dari daftar komuni pertama dan jadwal komuni pertama? Boleh aja, tapi harus didampingi. Kenapa ini HP saya terbalik-balik? Kok diputer saya? Saya menjungkir balik loh, Pastor. Kita gagal fokus loh, Pastor. Ini jatuh dia. Berat sampai senyum-senyum. Iya. Boleh ya, Pastor? Iya, itu untuk komuninya kan dia harus didampingi oleh ibunya. Ya. Sampai nanti itu hostinya betul-betul itu. Iya, diterima. Nah, khusus untuk yang anak ini, saya kayaknya memang kamera pegangan HP-nya ini nggak perfect banget sih. Kenapa? Padahal udah oke, Bu, sama pastornya pengen perfect banget. Balik lagi. Indah, ini kan pegangan HP ini tertindih sama itu volumenya. Ini terbalik lagi. Kok bisa begini? Ringnya berarti itu kali, Pak.